uang, dan yang paling hebat, uangnya nggak dipakai, uangnya dikembalikan kepada siapa? Khadijah. Nabi kan bisa uangnya diambil, bisa nggak? Kan dari Khadijah cuma ngambil barang dari Mekah doang kan, sisanya kan beliau ngambil sendiri. Tapi saking al-aminnya Rasul, saking sidiknya Rasul, maka Rasul kemudian kembalikan semuanya kepada siapa? Khadijah. Masya Allah. Setelah pandangan pertama membuat Khadijah jatuh cinta, dan di pandangan-pandangan selanjutnya membuat Khadijah makin jatuh cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan bicara tentang sosok manusia yang paling keren sedunia, sosok manusia yang paling hebat sedunia, sosok manusia yang paling kece, terbaik sedunia, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, teladan yang baik. Ketika bicara teladan, kalimat yang sering digunakan dalam bahasa Arab itu dua. Pertama, ditulis dengan istilah uswah. Kedua, ditulis dengan istilah qudwah. Satu apa? Uswah. Yang kedua, qudwah. Nabi Muhammad dalam Quran ditulis dengan istilah apa tadi? Uswah, bukan qudwah. Nah sekarang Ahilman, apa bedanya uswah dengan qudwah? Qudwah dengan uswah. Coba kira-kira sama atau beda artinya? Beda. Di mana bedanya? Di situ ya. Itu jawaban selalu ada gitu ya, di situ. Qudwah itu artinya kebaikan atau teladan pada diri seseorang, akan tetapi memungkinkan ada kekurangannya. Itu qudwah. Saya ulang ya. Qudwah itu kebaikan atau teladan dalam diri seseorang yang memungkinkan ada kekurangannya. Itu qudwah. Contoh, mungkin sebagian di antara teman-teman punya qudwah. Punya qudwah. Misal, yang akhwat, antum qudwahnya apa? Sabar. Saking sabarnya dari dulu sampai sekarang nggak ada yang berubah, gini-gini terus. Qudwah. Tapi ada kelemahannya. Sabar, tapi mohon maaf, satu sisi sering keras kepala. Sabarnya qudwah, tapi keras kepalanya, itu kekurangannya. Ikhwan, antum punya qudwah. Misal antum tuh orangnya disiplin, itu qudwahnya. Tapi antum punya kekurangan. Misalnya apa? Antum itu apa kekurangannya? Malas. Disiplin jeung malas asa ternyambungnya. Nah, tapi kira-kira begitulah. Disiplinnya qudwah, malasnya itu keburukannya. Nah, Ahilman juga punya qudwah. Misal, Ahilman itu kalau udah nentuin sesuatu kudu jadi. Saya itu orangnya greget. Saya itu orangnya apa ya? Kudu jadi weh. Kalau udah ngomong kudu jadi. Detail. Orangnya cerewet. Orangnya poin-poin per poin. Orangnya gesit, orangnya cepat. Detail, tapi ada kelemahannya. Misal kelemahannya apa? Misal pengen menang sendiri, misal egois ya. Detailnya qudwah, tapi egoisnya barangkali mohon maaf, itu kekurangannya. Semua orang punya qudwah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menuliskan Nabi Muhammad itu bukan dengan kalimat qudwah, tapi menggunakan kalimat apa? Uswah. Uswah itu teladan kebaikan yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Teladan kebaikan yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Artinya Nabi Muhammad ini adalah manusia yang paling sempurna. Nabi Muhammad ini adalah manusia yang terbaik. Bahkan saking terbaiknya, Masya Allah,
semua aktivitas kehidupannya dari bangun tidur sampai tidur kembali itu bisa menjadi teladan yang baik dalam kehidupan. Kan kita ini sama Nabi beda-beda tipis aja ya, beda dikit. Kita ini Rasul itu makannya dikit, kita ini dikit-dikit makan. Rasul itu tidurnya dikit, kita ini dikit-dikit tidur. Rasul itu istirahatnya sedikit, kalau kita dikit-dikit istirahat. Jadi beda-beda dikit aja lah kita sama Rasul itu. Jadi semua kebaikannya ada pada diri Rasulullah SAW. Bangun tidurnya ada contohnya, semua ketika aktivitas kehidupannya ada contohnya, sampai tidur kembali pun ada contohnya. Maka di antara banyak doa-doa itu, doa ini, doa itu, doa ini, itu berangkat daripada Nabi SAW. Aktivitas kehidupannya itu yang terbaik. Dan Masya Allah, kalau bicara tentang sosok kehidupannya pun, sosoknya, itu semua waktu yang Rasul lalui, itu adalah sesuatu yang terbaik dalam kehidupan. Makanya kalau teman-teman mencari idola sesungguhnya, itu bukan Indonesian Idol, tapi idola sesungguhnya adalah Rasulullah SAW. Jadi tidak ada idola yang paling baik dalam kehidupan kita kecuali Rasulullah. Teman-teman bisa urai banyak sejarah yang mencatat. Barangkali Ahilman cuma cuplikan-cuplikannya aja diambil. Nabi itu, mohon maaf, masa kecilnya adalah masa kecil seorang anak terbaik dalam kehidupan. Anak terbaik. Tumbuh, lahir dalam keadaan yatim, betul? Ditinggal oleh ayahnya dalam kandungan berapa bulan waktu itu? Tahu? 6 bulan kandungan ibunya, ditinggal oleh ayahnya Abdullah. Kemudian Nabi Muhammad lahir, baru usia 2 tahun, ditinggal oleh siapa? Ibunya. Kemudian diasuh oleh siapa? Kakeknya. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib diusus sampai usia 8 tahun. Ketika usia 8 tahun Abdul Muthalib wafat. Kemudian Nabi diasuh oleh siapa? Pamannya. Siapa namanya? Abu Thalib bin Abdul Muthalib, oleh pamannya. Allahu Akbar. Banyak orang yang tidak tahu kalau Abu Thalib itu menurut catatan sejarah adalah paman Nabi yang kondisinya paling miskin di antara paman Nabi yang lainnya. Bukan hanya paling miskin, tapi Abu Thalib itu paman Nabi yang anaknya paling banyak. Anaknya banyak, ekonominya miskin. Sekarang Ahilman tanya ke teman-teman, bayangkan teman-teman tinggal di rumah paman kita yang ekonominya miskin, anaknya banyak. Kira-kira gimana perasaan kita? Nyaman atau enggak? Betah atau enggak? Enak atau enggak? Enggak enak. Di antara anak pamannya itu ada yang baik. Di antaranya Ali bin Abi Thalib itu baik. Ada Ja'far bin Abi Thalib itu baik. Tapi mohon maaf, di antara anak paman-paman yang lain itu kurang baik kepada Nabi. Bahkan memusuhi Nabi. Jadi kalau teman-teman sering mendengarkan kisah, ada seorang anak yang nebeng di rumah keluarganya, kemudian dimusuhi, itu di film-film FTV gitu, di film-film ajab gitu kan ada kan ya gitu. Jadi cuplikan yang seperti itu Nabi mas sudah merasakan jauh-jauh hari. Bahkan satu ketika dikisahkan itu pamannya Abu Thalib pulang berdagang membawa makanan, banyak makanan. Ketika membawa banyak makanan itu, maka Abu Thalib menyimpan makanan itu di atas meja. Ketika itu Abu Thalib memanggil anak-anaknya termasuk Nabi Muhammad. Ya ibni, anak-anakku, ya Muhammad, sini. Itu di atas meja ada makanan. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika itu? Masya Allah, Abu Thalib kaget lihat Nabi. Karena saat ditawarin makanan di atas meja, Nabi cuma duduk di pojokan doang. Duduk di pojokan, diam. Kenapa? Apa jawaban Nabi? Sampai kata Abu Thalib, ya Muhammad keponakanku, itu di atas meja ada makanan. Kenapa engkau nggak ambil makanan di atas meja itu? Kata Nabi Muhammad, wahai pamanku Abu Thalib, aku di sini cuma numpang, cuma nebeng, cuma ikut tinggal di sini. Kalau aku mau makanan di atas meja, aku tunggu dulu setelah semua kakak-kakakku ngambil makanan. Kalau makanannya masih sisa, aku akan ambil makanan itu.
Tapi kalau makanan itu tidak bersisa, maka izinkan aku berpuasa hari ini. Jadi usia 8 tahun, Nabi sudah mengalami hidup tidak punya ayah, tidak punya ibu, tinggal bersama paman yang paling miskin. Kemudian merasakan kondisi hidup yang benar-benar jatuh luar biasa. Belajar hidup mandiri, belajar hidup benar-benar tidak punya apa-apa. Makanya teman-teman di sini mohon maaf, misalnya ada yang mungkin tidak punya ayah, tidak punya ibu, tinggal bersama keluarga dan segala macamnya. Teman-teman siap-siap. Ahilman selalu meyakini, ketika engkau dibanting, siap-siap terpelanting. Ketika engkau pernah merasakan sakit sesakit-sakitnya, pernah terjatuh sejatuh-jatuhnya, kalau engkau sabar menjalaninya, maka siap-siap Allah sedang menyiapkan pahatan skenario yang bisa meninggikan derajat kita semua. Makanya kalau teman-teman di sini, Ahilman, kumahanya, aku mah aduh ya Allah, masalahnya banyak. Aku mah kayak raginang bubuk pisan Ahilman. Hampa hidup saya teh Ahilman. Sakit, jatuh, habis semuanya. Bersabar. Karena Nabi pun itu prosesnya, ketika Allah tinggikan derajatnya, itu pernah mengalami kehidupan yang begitu panjang dalam hidupnya. Singkat cerita, Nabi tinggal bersama Abu Thalib 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Nabi itu pekerjaannya pengembala. Mengembala kambing, mengembala domba, mengembala apapun ke hutan-hutan, ke sawah, ke hutan-hutan berenya, ke hutan-hutan, padang pasir, panas luar biasa. Sampai luar biasa, di usia 15 tahun, Nabi kemudian bilang kepada pamannya Abu Thalib, wahai pamanku Abu Thalib, engkau sudah mulai tua renta, sudah mulai sepuh, sudah mulai capek. Kata Nabi Muhammad, boleh enggak mulai hari ini aku ikut berdagang bersamamu? Kalau bahasa kita mah internship, magang. Jadi kalau teman-teman ada yang magang sekarang, sunnah Nabi itu magang dulu, belajar dulu. Belajar, kemana dagangnya? Allahu Akbar, ke Syam, ke 4 negara kalau sekarang kan. Ada Libanon, ada Syria, ada Palestina, ada Jordan, itu namanya Syam. Nabi itu berjalan dari Mekah ke Syam bersama pamannya Abu Thalib. Ngapain kerjaannya? Magang. Ikut ngangkut, ikut bawain, ikut ngegerek, ikut bawain barang dan segala macamnya. Masya Allah, 15, 16, 17, 3 tahun lamanya Nabi magang. Awalnya pengembala, kemudian Nabi magang, belajar berdagang. Jadi dagangnya nggak sekaligus, pelan-pelan berdagangnya. Masya Allah, di usia 17 tahun, Nabi kemudian bilang kepada pamannya Abu Thalib, wahai pamanku Abu Thalib, rasa-rasanya engkau sudah mulai lelah, capek berdagang. Terus gimana Muhammad? Bolehkah mulai hari ini aku yang menggantikan engkau berdagang? Kata Abu Thalib, enggak mungkin Muhammad, karena anakku banyak, keluargaku banyak. Bagaimana kalau aku tidak berdagang? Apa kata Nabi ketika itu? Wahai pamanku, enggak apa-apa. Mulai hari ini ketika nanti aku mulai berdagang, keluargamu biar menjadi tanggunganku urusan ekonominya. Coba, usia berapa itu? 17 tahun. Maka Nabi kemudian bertanya kepada Abu Thalib, wahai pamanku Abu Thalib, di manakah engkau biasa ngambil barang itu? Maka Abu Thalib ngasihlah tempat dia mengambil barang, distributor terbesar di kota Mekah. Dikasihlah akun Instagramnya, ini akun Instagramnya, kemudian ini alamatnya, datang ke sana. Ternyata Abu Thalib ngambil barang dari siapa? Dari siapa ngambil barangnya? Khadijah binti Khuwailid. Seorang perempuan hebat, kaya raya, penguasa. Itu digambarkan dalam sebuah riwayat, kalau semua penduduk Mekah perempuannya disatukan, maka tidak akan ada yang menandingi kehormatan Khadijah binti Khuwailid. Cantik, kaya raya, punya tahta, punya kuasa. Apa yang terjadi? Maka dihubungkanlah dengan Khadijah. Masya Allah, Khadijah itu baru pertama kali melihat Nabi Muhammad tangannya. Baru ngelihat tangannya, saya ulangin ya, baru ngelihat apa? Tangannya. Ketika melihat tangannya, Khadijah melihat pancaran cahaya daripada tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Khadijah, tangan siapa itu? Ada pancaran cahaya yang berbeda daripada tangannya. Aku jatuh cinta sebelum menatap wajahnya.
Makanya di dalam kalimat yang kemarin di Instagram, apa kalimatnya? Aku bisa mencintai walaupun apa katanya? Tanpa apa? Cinta bisa menetap tanpa menatap. Catat status tuh. Cinta bisa menetap tanpa menatap. Itu cintanya Khadijah kepada Muhammad tuh. Itu belum ngapa-ngapain, baru ngejulurin tangan. Sampai kata Nabi Muhammad, Khadijah, ini saya Muhammad bin Abdullah, keponakan daripada Abu Thalib. Mulai hari ini aku meneruskan dagangnya pamanku Abu Thalib. Ditanya oleh Khadijah, berapa usiamu? Maka Nabi menjawab, 17 tahun. Gitu kalau bahasa kita. Dan mohon maaf, pedagang lain senior semua usianya. Senior. Usianya 30-an ke atas, 40 tahun ke atas. Sampai kata Khadijah, apakah mungkin yang usia 17 tahun bisa berdagang? Kata Nabi, percayakan kepadaku. Percaya saja kepadaku. Maka dikasihlah barang. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu menjadi seorang pedagang. Ngambil barang dari Khadijah. Kalau bahasa kita mah apa ya? Reseller. Jadi kalau sekarang ada yang jadi reseller, Nabi juga awalnya jadi reseller tuh. Bukan dropshipper, bukan. Reseller tuh. Jadi distributor besarnya Khadijah, Nabi jadi reseller tuh. Ngambil barang. Masya Allah. Yang bikin Khadijah kaget, ketika Nabi pulang menyetorkan uangnya, ternyata Nabi Muhammad yang usia 17 tahun itu mampu menghasilkan omset yang paling banyak daripada pedagang senior lainnya. Kalau bahasa kita mah, nyubi Rasul teh. Nyubi tapi langsung ngasih dagangan yang paling banyak, uang yang paling banyak. Sampai Khadijah kaget, kok bisa, mana bisa, kok bisa, mana bisa. Sampai Khadijah penasaran. Kata Khadijah, Muhammad, izinkan mulai hari ini aku mengirimkan seorang ajudan untuk memantau dagangmu seperti siapa. Maka Khadijah mengirimkan ajudannya bernama siapa? Maisarah. Maisarah itu laki-laki perempuan? Baik, laki-laki. Ulah gara-gara orang Depok tukang bala-bala Maisarah perempuan jadi perempuan. Maisarah itu laki-laki. Makanya Nabi kemudian mengutus Maisarah. Allahu Akbar. Maisarah ikut dagangnya Nabi. Ternyata Masya Allah, Nabi Muhammad itu dagangnya lain daripada yang lain. Kalau seringkali Ahilman merumuskan dagang Nabi itu rumusnya lebih jauh, lebih banyak, lebih lama. Itu dagangnya Nabi. Lebih jauh, lebih lama, lebih banyak. Gimana Ustadz? Nabi ambil barang di Mekah dari Khadijah. Musim dingin berangkat ke Yaman. Di Yaman barang Mekah habis. Kemudian Nabi ambil barang Yaman. Maka kemudian dari Yaman jual barang Nabi itu ke daerah Damaskus, daerah Irak, berangkat ke sana. Dari sana ambil barang Yaman, habis barang Yaman, ambil barang Damaskus, kemudian beralih musim ke musim panas. Ke musim panas berangkatlah jualan ke Syam. Kemana? Ke Libanon. Di Libanon ambil habis barang Damaskus, ambil barang Libanon, kemudian jual di Jordan. Di Jordan habis barang Libanon, ambil barang Jordan, jual di Palestina. Di Palestina habis barang Jordan, ambil barang Palestina, jual kemudian di Syria. Di Syria habis barang Palestina, ambil barang Syria, jual di Mesir. Allahu Akbar. Nabi itu dagangnya banyak, lama, jauh. Makanya diabadikan dalam Quran suratnya Al-Quraisy kan? Li'ila fi Quraisyin ila fihim rih latasyitai was-sayf. Musim dingin syita, basah. Nah, basuh. Musim dingin syita, musim panas soif, enggak basah. Musim dingin berangkat ke Yaman, musim panas berangkat ke Syam. Nabi itu dagangnya ekspor impor. Jadi jangan ngebayangin Nabi itu jualannya parfum depan musola. Jangan ngebayangin Nabi itu jualannya yang deket-deket aja. Jualannya luar biasa loh. Dan yang paling luar biasa, dari sekian banyak perjalanan, Nabi bisa mengumpulkan uang. Dan yang paling hebat, uangnya nggak dipakai. Uangnya dikembalikan kepada siapa? Khadijah. Nabi kan bisa uangnya diambil, bisa nggak?
Kan dari Khadijah cuma ngambil barang dari Mekah doang kan, sisanya kan beliau ngambil sendiri. Tapi saking al-aminnya Rasul, saking sidiknya Rasul, maka Rasul kemudian kembalikan semuanya kepada siapa? Khadijah. Masya Allah, setelah pandangan pertama membuat Khadijah jatuh cinta, dan di pandangan-pandangan selanjutnya membuat Khadijah makin jatuh cinta kepada Muhammad SAW. Sampai kata Khadijah, aku tidak pernah merasakan satu perasaan seperti ini kecuali kepada Muhammad. Ketika ditanya oleh Maisarah, Khadijah, cius kamu tuh suka sama Muhammad? Nah kira-kira gitu kalau bahasa kita. Beneran suka? Iya. Tapi kan kamu bisa dapetin laki-laki yang lain gitu. Bisa dapetin seseorang yang bisa lebih baik, lebih besar. Kata Khadijah, tidak. Kadang buat aku jatuh cinta itu tidak butuh alasan gitu. Makanya kalau sekarang teman-teman punya perasaan cinta dan seringkali bertanya, apa alasanmu jatuh cinta kepada saya? Dipertanyakan sebenarnya jatuh cintanya itu. Karena jatuh cinta yang paling dalam adalah saat kamu tidak punya alasan untuk bisa mencintainya gitu. Karena saat alasan itu hilang, hilanglah perasaan cinta itu. Makanya ikhwan, kalau nanti antum ditanya sama akhwat, kenapa AA mencintai aku? Aku juga nggak tahu alasannya, nggak tahu. Karena kata Ahilman, kalau aku punya alasan, aku mencintaimu karena alasan itu. Ketika nanti hilang alasan itu, maka hilanglah perasaan cinta itu. Maka cukuplah mencintai apa adanya. Setelah apa adanya, baru ada apanya. Ini penting, karena kalau awanan nangis susah masalahnya gitu kan. Masya Allah, kemudian Khadijah menyampaikan kepada Maisarah, Maisarah menyampaikan kepada Maimunah, Maimunah menyampaikan kepada Abu Talib, sampaikanlah perasaan cinta ini. Maka Abu Talib kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya setelah engkau berdagang, engkau disebut sebagai Al-Amin, dagangnya hebat, jualannya luar biasa. Sesungguhnya ada yang mencintai dirimu. Itu di usia Nabi 25 tahun. Kata Nabi, siapa? Ada seorang perempuan, punya tahta, punya jabatan, orang kaya raya dan luar biasa. Siapa? Kata Abu Talib, yang mencintaimu adalah Khadijah binti Khuwailid. Kata Nabi, enggak mungkin. Bukankah aku hanya seorang pembantu ya? Aku hanya seorang pengambil barang dari Khadijah. Aku hanya sekedar reseller daripada Khadijah. Enggak mungkin. Kata Abu Talib, cius, ini benar ini. Ini benar ini. Kalau Khadijah mencintaimu, Khadijah senang kepadamu. Kenapa? Kata Abu Talib, karena Khadijah melihat kejujuranmu. Karena Khadijah melihat tanggung jawabmu. Maka mohon maaf nih, ikhwan, kalau antum punya kejujuran, antum punya tanggung jawab. Jangankan bisnis yang antum dapatkan, tapi perempuan yang antum sukai pun bisa antum dapatkan. Makanya kalau kerja sama bisnis, cari sama yang kaya. Duitnya dapat, anaknya juga dapat. Kalau bahasa kita kira-kira begitu. Allahu Akbar. Maka Nabi Muhammad sampaikan keberatan kepada Abu Talib. Nggak mungkin wahai pamanku Abu Talib. Aku hanya laki-laki biasa. Sedangkan Khadijah itu luar biasa. Bagaimana nanti kalangan Quraisy menyebutkan kalau aku menikah dengan Khadijah? Barangkali ada fitnah yang besar. Akan diomongin, akan banyak tantangan. Nggak mungkin. Sampai disampaikanlah ke Khadijah. Apa jawaban Khadijah? Wahai Abu Talib, seandainya Nabi Muhammad keberatan menikah denganku karena urusan harta, maka izinkan nanti semua urusan pernikahan, biayanya, maharnya, segala macamnya nanti aku siapkan sendiri. Khadijah, makanya cari kayak Khadijah. Betul liur orang teh. Dan kadang-kadang nu liur mah orang rek kawin teh eta nguruskeun eta. Tapi Nabi Muhammad enggak bukan laki-laki kayak sekarang barangkali. Bukan laki-laki yang lemah, bukan laki-laki yang loyo, bukan laki-laki yang tidak punya semangat, bukan laki-laki yang putus asa. Nabi Muhammad itu laki-laki punya selera, bos. Nabi Muhammad itu laki-laki yang ketika ditawarin, kan punten. Coba kalau antum ikhwan yang di sini, mohon maaf nih. Antum ditawarin biaya pernikahan semua dari calon istri antum, diterima tuh? Wajah-wajah kieu mah diterima pasti atuh. Kapan lagi tawaran seperti itu kan? Tapi Nabi enggak. Apa jawaban Nabi? Lama, tidak wahai pamanku Abu Talib. Seandainya aku menikah dengan Khadijah, biarkan aku yang menyiapkan maharnya sendiri. Menyiapkan maharnya sendiri. Maka dari situ Nabi banting tulang luar biasa. Doanya makin kenceng, usahanya makin banyak, ikhtiarnya luar biasa. Sampai terkumpullah mahar untuk bisa meminang Khadijah. Berapa maharnya? Banyak versinya.
Ada yang bilang 20 unta merah betina ditambah dengan ukiyah. Ukiyah itu emas-emas yang luar biasa. Ada yang bilang 100 unta merah betina. Kalau Ahilman rupiahkan, kira-kira mahar Nabi kepada Khadijah ketika itu 1,8 miliar rupiah. Laki-laki 25 tahun usianya. Cok Ahilman tanya, iya punten. Kalau antum nih, antum akhwat, tiba-tiba malam ini ada yang datang ikhwan ke rumah antum ngasih mahar 1 miliar, diterima banget. Ayeuna keneh meureunang daripada sadar kemah bener tuh 1,8 miliar. Sampai Khadijah geleng-geleng kepala, ya Muhammad dari mana? Ternyata selama ini Nabi itu rajin menabung, selama ini rajin menyimpan uang, karena Nabi tahu satu saat kelak dia akan menikah dengan perempuan yang terhormat. Makanya antum ikhwan, kalau antum punya keinginan yang besar, pengorbanan antum pun harus besar. Antum mah pengen dapat nugelis, ngalakuan kieu wae susah. Nabung, giat, jaga baik-baik. Masya Allah. Kemudian menikahlah dengan Khadijah. Ketika menikah dengan Khadijah, yang tadi Nabi seorang reseller, dari reseller, kemudian Nabi berubah diagram menjadi seorang investor yang kuat. Jadi seluruh kaum Quraisy yang biasa menjadi saingan dalam berdagang, kemudian akhirnya menjadi pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mohon maaf, antum jangan melihat keadaan antum sekarang, karena antum masih punya waktu buat berubah. Nabi yatim piatu, tinggal bersama pamannya yang paling miskin, tapi giat bekerja, Allah merubah kehidupannya. Sama, antum juga akhwat, jangan melihat ikhwan hari ini, memang ayeuna mah naon-naon gitunya, enggak ada lah yang bisa diandalkan. Tapi antum lihat dia punya enggak sifat untuk seperti karakternya Nabi Muhammad SAW. Giat bekerja, mau luar biasa, mau berjuang, mau terus kemudian ikhtiar, maka Allah merubah kehidupannya. Singkat cerita, Nabi kemudian hidup berumah tangga. Masya Allah. Dari kecil anak terbaik, tumbuh dewasa jadi pengusaha, jadi pedagang terbaik, ikhtiar luar biasa. Kemudian menikah. Saat menikah pun Nabi kemudian menjadi suami yang paling romantis dari sekian banyak suami yang pernah ada di kota Mekah. Allahu Akbar. Apa di antaranya? Ustadz baca di kitab Uqudul Zen, Nabi itu seorang suami yang tidak pernah marah sama istrinya. طلع البدر